Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NIM C0D023053. Saya dari kelas F Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul PPh Pasal 21 Pegawai yang berhenti bekerja dan mulai bekerja dalam tahun berjalan. PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Selanjutnya, perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai yang berhenti bekerja. Dasar pemotongannya yaitu penghasilan bruto pegawai dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan biaya jabatan. Penghasilan bruto mencakup gaji, tunjangan, dan pesangon jika ada. Untuk tarif pemotongan ada dua, yaitu yang pertama tarif progresif. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif ini bervariasi sesuai dengan jumlah penghasilan kena pajak atau PKP. Contohnya, untuk PKP hingga 60 juta rupiah dikenakan tarif 5%, sedangkan untuk PKP di atas 250 juta rupiah dikenakan tarif 15%. Dan yang kedua ada tarif final. Untuk pesangon atau jaminan hari tua dapat dikenakan tarif final yang berbeda, seperti tarif 0% atau tarif tertentu sesuai ketentuan. Selanjutnya, pelaporan. Setelah pemotongan dilakukan, pemberi kerja wajib melaporkan dan menyetorkan pajak yang dipotong kepada otoritas pajak. Perlakuan pajak bagi pegawai yang berhenti bekerja dalam tahun yang sama. Yang pertama, masa pajak terakhir. Pegawai yang berhenti bekerja di tengah tahun akan memiliki masa pajak terakhir pada bulan mereka berhenti. Perhitungan PPh dilakukan berdasarkan penghasilan yang diterima hingga bulan terakhir bekerja, dengan pengurangan biaya jabatan dan iuran pensiun. Yang kedua, perhitungan PPh. PPh yang terutan dihitung menggunakan tarif progresif, berdasarkan total penghasilan selama masa kerja dalam tahun pajak tersebut, bukan disetahunkan. Perlakuan pajak bagi pegawai yang mulai bekerja dalam tahun yang sama. Yang pertama, perhitungan awal. Pegawai baru yang mulai bekerja di tahun yang sama tidak dihitung sebagai pegawai baru dari awal tahun. Penghasilan mereka juga dihitung berdasarkan jumlah bulan mereka bekerja dalam tahun pajak tersebut. Yang kedua, kewajiban subjektif. Jika pegawai baru mulai bekerja setelah bulan Januari, kewajiban pajak subjektifnya hanya mencakup bagian tahun pajak yang tersisa. Peraturan terbaru pemotongan pajak bagi pegawai yang resign. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 mengatur pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 khususnya bagi pegawai yang resign. Yang pertama, tarif pemotongan. Untuk masa pajak terakhir, PPh dihitung menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh, bukan tarif efektif bulanan. Ini berlaku bagi pegawai yang berhenti di tengah tahun atau pada akhir tahun. Yang kedua, bukti potong. Pegawai yang resign pada bulan Januari 2024 tidak memerlukan bukti potong bulanan, melainkan bukti potong 1721A1 yang harus diserahkan paling lambat 1 bulan setelah masa pajak berakhir. Contoh perhitungan PPh Pasal 21. Pegawai resign Putu Mario K2 adalah pegawai pada PT Jaya Giri sejak tahun 2023. Sejak 1 Juli 2024 yang bersangkutan berhenti bekerja. Gaji Putu Mario setiap bulan adalah sebesar 8 juta rupiah dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang mendirikannya setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah Rp100.000 setiap bulan. Selama bekerja di PT Jaya Giri, Putu Mario hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Masa pajak Januari sampai Mei. Pada masa pajak Januari sampai dengan Juni, PT Jaya Giri melakukan pemotongan berdasarkan ketentuan terbaru pada PMK 168/2023, yakni TER bulanan dikalikan dengan penghasilan bruto. Putu Mario berstatus K2 dengan penghasilan bruto 8 juta rupiah, sehingga berdasarkan lampiran PP 58/2023, tarif efektif yang berlaku adalah TER B 1%. Berikut perhitungan PPh Pasal 21-nya. Bulan penghasilan bruto TER B PPh Pasal 21 terutang Januari 8 juta rupiah, 1% sama dengan Rp80.000. Untuk Februari 8 juta rupiah, 1%-nya maka sama dengan Rp80.000. Maret 8 juta rupiah, 1%-nya sama dengan Rp80.000. April 8 juta rupiah, 1%-nya sama dengan Rp80.000. Dan Mei 8 juta rupiah, 1%-nya sama dengan Rp80.000. Masa pajak Juni
atau masa pajak terakhir Putu Mario resign atau berhenti bekerja per 1 Juli 2024, selanjutnya dikalikan penghitungan PPh pasal 21 masa pajak terakhir atas seluruh penghasilan yang diterima sampai dengan bulan Juni 2024. Setelah dihitung, ternyata penghasilan Putu Mario masih di bawah PTKP, sehingga PPh pasal 21 yang seharusnya terutang selama Januari sampai Juni 2024 adalah Rp0. Namun, pada bulan Januari sampai Mei 2024 telah dilakukan pemotongan, sehingga timbul lebih potong. Kelebihan pemotongan PPh pasal 21 sebesar Rp400.000 dikembalikan berdasarkan dengan bukti potong paling lama 1 bulan setelah Putu Mario berhenti bekerja. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.